Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Fauzan. Nah, di sini siapa sih yang nggak tahu Kota Blitar? Kota Blitar adalah kota di mana presiden pertama di Indonesia dimakamkan. Nah, saat kalian berkunjung di Kota Blitar, saya memberikan tempat rekomendasi buat kalian untuk berwisata. Di Kota Blitar banyak tempat wisata. Nah, di sini saya punya salah satu di Kota Blitar yang bisa dikunjungi dan rekomendasi banget sih buat dikunjungi. Nah, mau tahu apa tempatnya di mana? Ikuti saya terus ya. Nah, di sini kalian pasti sudah tidak sabar. Bagaimana sih tempatnya? Di mana sih tempatnya? Dan apa sih yang kita lihat di sana? Di sini saya akan memberitahu kepada kalian tempat yang rekomendasi buat wisata di Kota Blitar. Yaitu Kebun Teh Sirah Kencong, terletak di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar. Berada sekitar 37 km dari Kota Blitar. Dulu rute di Kebun Teh Sirah Kencong terkenal dengan jalur yang cukup terjal dan berat. Ada dua rute untuk ke Kebun Teh Sirah Kencong. Yang pertama yaitu via Semen, dan kedua adalah via Tegalasri. Tetapi kalau ingin ke sana, saya cukup merekomendasikan kepada kalian untuk melewati jalur yang kedua, yaitu via Tegalasri, karena jalur lewat Semen cukup berat dan lewat via Tegalasri itu cukup baik. Lewatnya udah di aspal dan dilengkapi dengan petunjuk arah. Berada di kaki Gunung Buta dan memang salah satu jalur pendakian Gunung Buta, Sirah Kencong tidak hanya menyajikan pesona alam bak permadani hijau saja, tetapi ada beberapa hal yang menarik yang ada di Sirah Kencong. Kini bukan hanya pendaki, tetapi semua kalangan umur dari yang muda hingga tua mulai terbius dengan wajah baru Sirah Kencong. Ada beberapa tempat yang menarik di wisata Sirah Kencong, yaitu yang pertama kebun teh. Sesuai dengan namanya, andalan utama Sirah Kencong adalah perkebunan teh yang membentang luas di perbukitan di bawah Gunung Buta. Sirah Kencong merupakan unit usaha dari Kebun Bantaran PT Perkebunan Nusantara 12 dengan produk unggulan berupa teh hitam Kenti. Kebun teh Sirah Kencong berada di ketinggian 1000 mdpl. Bisa bayangkan bagaimana sejuknya hawa pegunungan di sana? Pemandangan di perkebunan teh Sirah Kencong sangat mempesona. Menikmati hamparan luas hijau teh yang berbukit mampu membuat siapapun enggan segera beranjak di tempat ini. Terlebihnya ada gazebo di beberapa titik yang semakin melengkapi waktu bersantai bersama keluarga, teman, atau si doi. Siapa ya dirinya? Nah, yang kedua adalah Brak Papat Ukir Negoro. Bagi para pendaki gunung, nama Brak Papat tentunya sudah tidak asing. Brak Papat berada di ketinggian 1340 mdpl dan merupakan salah satu tempat favorit untuk camping ceria bagi penyuka ketinggian dan kesepian. Lokasi yang lebih tinggi dan masuk dalam jalur pendakian tentu harus sedikit mendaki menembus kebun teh untuk sampai di Brak Papat. Brak Papat adalah area lapang cukup luas di area perkebunan Sirah Kencong. Dari tempat ini yang berlatar belakang Gunung Buta, nampak juga megahnya Gunung Kelut. Dikelilingi panorama kebun teh yang hijau pun terasa menyejukkan mata. Kala malam, giliran lampu-lampu kota yang muncul menghiasi dataran berdampingan dengan gemerlapnya bintang-bintang di langit. Ya. Yang ketiga adalah tempat Candi Sirah Kencong.
Candi Sirah Kencong berada di salah satu bukit di kawasan Kebun Teh Sirah Kencong. Dari tempat parkir bisa mengikuti petunjuk arah untuk ke candi. Tentunya dengan berjalan kaki memang membutuhkan sedikit tenaga, karena harus mendaki bukit kecil sekitar 15 menit dari pintu masuk perkebunan. Candi Sirah Kencong ditemukan pada tahun 1967 dengan 3 bangunan pokok berupa kaki dan tubuh candi. Candi Sirah Kencong masih memiliki kesamaan dengan Candi Penataran dengan relief yang lebih sederhana. Di Candi Sirah Kencong terdapat relief Buksah Gegangking, Samudra Mantana, dan relief Bima. Dari lokasi candi, pemandangan utama berupa kebun teh juga masih mendominasi area. Sejarah yang berpadu dengan keindahan sangatlah menarik untuk dikunjungi. Yang keempat adalah air terjun Sirah Kencong. Air terjun Sirah Kencong hampir searah dengan Candi Sirah Kencong. Jika ke arah candi lurus melalui kios-kios bunga, maka arah ke air terjun adalah ke kiri. Lagi-lagi dibutuhkan tenaga yang lebih untuk ke air terjun karena kembali harus berjalan ke trek yang cukup menanjak. Bisa dibilang tempat ini adalah akhir dari segalanya, karena puncak dari segala lelah di tempat wisata ini adalah air terjun Sirah Kencong. Air terjun Sirah Kencong sudah ditata layaknya tempat wisata dengan adanya gazebo, kursi kayu, dan patung gajah yang mengeluarkan air. Kadang juga mati airnya. Aliran air ini tidak terlalu deras dan dikelilingi vegetasi hijau yang menyejukkan mata. Sangat cocok untuk sarana menyegarkan mata, menyegarkan diri, menyegarkan pikiran, dan menyegarkan segalanya lah pokok. Yang kelima adalah tempatnya Gua Tikus. Gua Tikus atau Gua Perlindungan searah dengan air terjun Sirah Kencong dan hanya berjarak sekitar 70 meter dari air terjun dengan jalan yang menanjak. Goa ini tidak terlalu lebar dan ada 2 mulut goa yang saling terhubung. Memang goa ini dibuat pada zaman Jepang sebagai tempat persembunyian. Pada atap-atap goa dihuni kaum kelelawar yang tak terhitung jumlahnya, mungkin karena gelap ya. Tidak apa-apa jika ingin menyusuri mulut goa satu hingga ke mulut goa yang kedua, karena jaraknya tidak jauh. Jangan heran kalau bau kotoran kelelawar semerbak menusuk hidung. Sirah Kencong menyajikan pesona alam yang cukup lengkap. Tak heran jika wisata di Blitar ini masih menjadi andalan pariwisata. Di balik nama Kebun Teh Sirah Kencong, tempat ini menjadi lokasi wisata yang cukup untuk para pendaki, pecinta alam, dan penggemar sejarah. Mulai sejarah dari Kamandanu yang berupa candi hingga sejarah di zaman penjajahan tersaji di Sirah Kencong. Meski tidak banyak, tetapi tempat berkesan indah. Nah, di sini saya akan memberi tips wisata di Kebun Teh Sirah Kencong. Yang pertama adalah rute ke Sirah Kencong melalui jalur Tegalasri sangat direkomendasikan karena bisa diakses dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jika ingin camping di Blak Papat, konfirmasi terlebih dahulu pada petugas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jika ingin naik mengelilingi kebun teh, candi, air terjun, dan gua tikus, bawalah logistik dari bawah karena di lokasi tersebut tidak ada warung. Warung hanya ada di area parkiran dekat air terjun. 4. Trek ke area kebun teh dan Candi Sirah Kencong cukup panas. Bawalah pelindung kepala ya. Jangan merusak atau mengambil apapun di area wisata sejarah Candi Sirah Kencong. Setelah trek ke Gua Tikus cukup menanjak, pakailah sandal yang anti slip. Bawalah penerangan bila ingin masuk ke dalam goa. Terakhir,
Ini sangatlah penting di tempat wisata manapun, yaitu jangan membuang sampah sembarangan atau melakukan vandalisme di seluruh area wisata, karena ini sangat merusak alam dan keindahan di tempatnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah menarik untuk dikunjungi? Jangan lupa ya kalau main di Blitar. Nah, di sini sudah waktunya saya pamit. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.